Bagaimana sikap kita ketika setelah sholat diajak salaman? Ya, jangan ditolak, jadi fitnah ya. Jangan ditolak, jadi fitnah. Ya, salaman saja. Asal bukan kita yang ngajak. Kalau dia adik kita, junior kita, umur jauh di bawah kita, ya baguslah kita nasihati. Ini nggak ada sunnahnya. Ini bukan contoh dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak pernah habis sholat salaman-salaman. Kalau itu benar baik, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat gitu. Karena salaman itu dilakukan berapa? Satu, ketika bertemu. Dua, ketika mau berpisah. Tiga, baiat. Adakah yang keempat? Tidak ada. Cuman tiga itu sunnah salaman itu. Deal jual beli salaman, nggak ada. Apalagi kenalan salaman, nggak ada. Ya, kan udah ketemu dari tadi udah salaman, tapi ngobrol belum tahu namanya, ya. Lalu nyebutkan nama, kenalan, salaman. Bid'ah ini. Kan udah salaman tadi, udah ketemu. Kecuali belum, ya kan? Sekalian ketemu, sekalian salaman, sekalian nyebut nama, boleh, sunnah. Kalau sudah ketemu, sudah salaman, sudah ngobrol 5 menit, baru salaman, nah ini bid'ah. Termasuk akad nikah. Ini pun bid'ah. Akad nikah dengan salaman. Bolehkah tidak sholat jamaah di masjid ketika sedang flu pilek? Iya. Ini juga bisa menular yang lain kan? Virus ini. Lebih baik tidak ke masjid. Apa benar ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bersedekah pada orang yang tidak sholat? Haruskah kita amalkan? Mungkin sekedar pendapat ya. Kalau dalil bahkan udah pelacur sedekah sama anjing gitu. Ini dalil. Ini dalil ya. Justru orang yang tidak sholat sering kita kasih bantuan, sering kita kasih makanan, sering kita kasih uang. Habis itu kita ajak sholat. Insya Allah ini baik, mudah-mudahan dia mau. Ya, bang, ke masjid sholat. Oh ya. Insya Allah. Ya. Hukum bermakmum di belakang imam yang salah baca Al-Fatihah. Kesalahan imam bukan tanggung jawab makmum. Makmum nggak dimintai pertanggungan jawab apapun. Bahkan berkurang nilai sholatnya juga enggak. Bahkan imamnya nggak sah sekalipun. Imamnya nggak sah. Makmumnya sah apa dia? Sah. Mana dalil? Umar ketika ngimamin sholat lupa mandi junub. Jelas nggak sah kan? Selesai sholat ingat belum mandi junub, lalu sholat lagi. Makmum dibiarkan karena makmum sah. Imam tidak sah, makmum sah. Hari ini ada syubhat ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau imamnya panjang pendeknya enggak tepat, makhrajnya enggak tepat, maka niatin sholat sendiri. Ini jelas talbisul iblis, tipuan iblis. Mohon nasihat bagi penuntut ilmu yang terlalu ikut campur dalam masalah perselisihan para asatidzah. Ya seperti tadi ya. Seperti tadi. Kalau masalah
masalah hujah, ya kita orang awam bebas merdeka, ya. Misalnya perselisihan, ya seperti tadi ya, dengkul dulu apa tangan dulu, sami Allah liman hamidah, sedekap atau tidak, ya bebas. Cuman harus melihat hujah masing-masing, ya. Barangkali mungkin ada masalah pribadi, apalagi itu jangan ikut campur, ya. Kan pernah ada masalah antara Syekh Ali Hasan dengan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, kabarnya sampai ke mahkamah. Ya kita sebagai orang awam, ya urusan beliau berdua bertiga, ya nggak usah ikut campur masalah pribadi kan, sampai ke mahkamah. Apakah ta'aruf sebelum nikah bagian dari Islam? Enggak ada. Ta'aruf enggak ada, enggak ada. Yang ada adalah nazar, kemudian khitbah, kemudian akad. Ini yang sunnah. Ta'aruf enggak ada. Ta'aruf apa sih? Cuman kenalan, nama siapa, suku apa, anak keberapa, kerjaannya apa. Ini bukan bagian syariat, ya mubah-mubah saja. Bukan haram ya, ya mubah-mubah saja. Yang sunnah tadi nazar, kemudian khitbah, kemudian akad. Mudah sekali. Nah, khitbah ini tentu dua, perempuannya mau apa tidak khitbah, mau nggak nikah. Yang kedua tentu walinya mau apa tidak menikahkan. Kalau tidak mau, ya jangan dipaksakan. Bolehkah dalam menuntut ilmu sikoh terhadap satu ustadz saja? Berarti yang benar cuma satu ustadz begitu? Ya tentu muskil ya. Mungkin karena keadaan, mungkin karena situasi ya. Kalau pokoknya saya sama beliau saja, nggak mau yang lain, nah berarti yang lain salah semua ya. Jangan seperti itu, bulu. Ya kecuali di daerah itu ustaz salat cuma dia, iyalah. Untuk di Indonesia ini, di Jakarta ini kan banyak ya. Jangan cuma satu. Bolehkah kita pergi ibadah haji umroh lebih dari satu kali? Boleh. Yang tidak boleh sekali ke Mekah, taruhlah seminggu di Mekah, umrohnya berkali-kali, yaitu bid'ah. Karena Rasul dan para sahabat 10 hari di Mekah, 19 hari di Mekah, kan 2 kali beliau ke Mekah kan. Umrahnya cuma sekali. Umrahnya cuma sekali. Ya, banyak kaum kita umrah kan 3 jam 4 jam selesai. Cuman tawaf, sa'i, cukur, tawaf, sa'i, cukur. Anak muda mungkin 2 jam. Ya. Lalu hari Senin umroh, hari Selasa umroh, hari Rabu umroh. Ini bid'ah, tidak syak lagi. Karena makmum belum kenal sunnah, bila ditawarkan khawatir tidak paham. Apakah imam boleh bersedekah menjadi imam lagi kepada orang yang baru datang untuk sholat? Iya, ini yang ditawarkan oleh Nabi kan? Berarti memang ditawarkan gitu. Sebab kalau tidak ada yang bersedekah, artinya jamaah kedua, jamaah ketiga tanpa diimami oleh orang yang ikut jamaah pertama, menjadi bid'ah. Karena memang tidak ada contoh di zaman Rasul dan para sahabat. Harus ya ada yang bersedekah. Sedekah itu maksudnya diberikan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya. Yang punya yang mana? Yang ikut jamaah pertama tadi. Yang nggak punya yang baru datang itu.
apa 5 orang, apa 6 orang. Maka istilahnya sedekah. Ya. Habis? Kalau habis kita akhiri. Ya. Kalau pas hari Jumat kita safar itu untuk apa menjamak dengan ada Jumatan menjamak dengan sholat asar boleh nggak Mas? Khilaf banyak ulama apakah Jumat boleh dijamak dengan asar. Ini pertanyaan antum pas safar ya. Nah kalau safar insya Allah nggak ada masalah. Antum niatin aja sholat duhur. Nah kalau sholat duhur dengan asar kan nggak ada khilaf. Ijma para ulama berdasarkan dalil bahwa duhur bisa dijamak dengan asar. Antum niatin aja sholat duhur. Walaupun imam sholat Jumat. Ketika safar sholat duhur berapa rakaat? 2 kan? Nah antum niatin sholat duhur, habis itu langsung qomat, habis itu langsung sholat asar 2 rakaat. Kalau safar. Yang jadi masalah kalau tidak safar. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.